ada 2 topik yang mau saya jelaskan, tapi yang sekarang satu dulu aja, ya. Yang dengan masalah security terhadap DHCP. Ada DHCP starvation, ada DHCP row. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan DHCP starvation itu apa. Jadi sebelum kita tahu bagaimana orang menggunakan security hole yang ada di DHCP, kita harus tahu dulu bagaimana DHCP itu bekerja. Bagaimana DHCP itu bekerja. Jadi pertama kali DHCP itu apa sih? DHCP itu adalah protokol yang digunakan untuk mendapatkan IP. Jadi supaya apa? Supaya kamu tidak usah masukkan IP secara manual. IP-nya didapat dari server. Servernya diinstal protokol DHCP. Maka server itu akan bisa memberikan nomor IP. Routermu, router mikrotikmu juga bisa berfungsi sebagai DHCP server. Jadi nanti router itu seakan-akan dia bisa jadi DHCP server, dia memberikan nomor IP seperti sesuai dengan pool yang atau sesuai dengan kelas yang sudah kamu buat. Nah, tuh. Nah, sekarang tahapan DHCP itu apa sih? Tahapan DHCP kalau kita lihat aja pakai Barsyak ya. Kamu lihat pakai Barsyak, kamu filter DHCP, ya. Nanti akan kelihatan ada 4 step di sana. Ya. 4 step itu apa? 4 step itu adalah discover, offer, request, dan acknowledge. Nah, bagaimana jalannya? Kita tahu sini ada gambarnya apa enggak saya? Nah, ini ada nanti ya, kita jelaskan itu. Nah, nanti 4 step itu bagaimana? 4 step itu seperti begini. Ya. Saya klien ya. Saya klien yang tidak punya nomor IP, pertama kali mau connect ke network, kamu servernya. Ya, kamu servernya. Maka saya akan ngirim paket satu ke kamu, yaitu namanya paket discover. Paket discover ini apa? Saya tanya, apakah di network kita tuh ada DHCP server apa enggak? Nah, misalkan di dalam network itu ada DHCP server, maka DHCP server akan ngirim sebuah paket yang namanya offer. Ya, dia akan ngasih ini loh, kamu pakai IP ini. Nah, itu ya. Itu adalah dari server menuju ke saya, dari kamu menuju ke saya. Nah, terus saya dikasih nomor IP ini dan saya setuju gitu. Maka klien saya akan ngirim kamu paket yang namanya request. Ya. Oke. Ya. Ini tak gunakan. Jadi IP ini saya gunakan, saya broadcast ke semuanya. Berarti semua orang di LAN itu tahu bahwa saya menggunakan bahwa MAC ini menggunakan IP ini. Ya, dia tahu. Nah, kemudian server jawab ke saya, oke, silakan dipakai. Itu namanya acknowledge. Nah, kalau dulu kalau saya di Jarkom tuh langkah-langkah ini namanya DORA. Kan DORA paling gampang diingat tuh, DORA, discover, offer, request, acknowledge. Nah, komunikasinya pakai apa? Komunikasinya ternyata dia pakai UDP ya, karena TCP-nya belum terbentuk tuh. IP-nya belum ada, bagaimana bisa membuat itu ya. Jadi dia ngirimnya pakai UDP. Jadi nggak usah three way handshake kan. Ya, yang UDP yang digunakan di port 67 sama 68. Port 67 port saya sebagai klien, port 68 port saya adalah port 68, portmu port 67, kamu sebagai servernya kamu gunakan port 67. Saya menggunakan port 68. Jadi nanti kamu silakan cek di Barsyak. Pada saat kamu tancepin itu nanti akan keluar DHCP. Ya, itu. Jadi mekanismenya kira-kira kayak gini, yang tadi saya jelaskan itu ya. Nah, pertama kali klien connect, dia akan minta discover, in broadcast ya ke semua. Berarti ada MAC ini minta nomor IP. Ya. Terus kalau ada servernya, dia servernya akan jawab pakai offer. Ya, ini unicast bukan broadcast, berarti ke klien itu aja. Jadi dia ngomong, ya aku ada ini loh pakein. Nah, IP-nya ini pakein. Terus dia ngomong, nah ini dia ngomong, oke kalau gitu IP ini saya pakai, dia broadcast. Berarti semua penghuni dengar. Nah, terus dia akan meng-acknowledge. Oke, ini kamu pakai, saya catat di list saya. Makanya kalau kamu di
mikrotik, ada di HCP list. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah dipinjemin sama dia, yang sudah di-acknowledge sama server itu untuk mendapatkan IP itu untuk MAC itu, gitu. Ya, itu mekanismenya. Dia pakai UDP port 6768. Nah, ini mekanisme di HCP. Nah, dengan kita tahu mekanismenya seperti itu, maka nanti akan ada lubang-lubang di sana, gitu. Kita ngerti ada lubangnya itu apa. Nah, nanti lubang itu yang tadi itu ada di HCP Starvation, ada di HCP Pro. Nah, sekarang kita masuk ke HCP Starvation dulu aja. Ya. HCP Starvation itu apa sih? Ya, berarti kan starving itu apa? Mic-nya on kan? Ayo, starving itu apa? Starving apa? Lapar, Pak. Laparan. Lapar. Berarti di HCP itu dikasih makanan terus sampai dia kenyang. Ya, di HCP tak makan terus sampai dia kenyang. Jadi ada puasa, gitu, orang puasa, setelah puasa selesai dikasih makan terus sampai dia kekenyangannya. Nah, apa sih di HCP kalau sampai dia itu full? Nah, artinya apa? Listnya penuh. Jadi dia sudah ngasih acknowledge ke kalau satu network address /24 berarti dia hanya bisa memberikan 254 atau 256 dikurangi 2. Dia hanya bisa memberikan 254. Kalau 254 itu penuh, dia sudah bisa ngasih lagi. Dia sudah tidak bisa ngasih nomor IP lagi ke orang lain karena dia poolnya sudah penuh. Nah, berarti yang user yang asli yang mau masuk tidak bisa. Di HCP ini full. Listnya sudah full, maka dia orang lain tidak bisa masuk. Duh, kok bisa begitu ya? Karena digerojok sama seseorang. Ya, digerojok sama seseorang, gambarnya kira-kira ya kayak gini. Nah, ini loh. Ya. Jadi si attacker itu akan membuat banyak MAC gadungan. Dia minta nomor IP, dia minta nomor IP, dia minta nomor IP. Nah, sama di HCP-nya kan dikasih terus. Pakai Dora tadi itu kan tidak ada autentifikasi apa-apa tuh. Semua yang minta akan dikasih sama dia. Dia tidak peduli. Ya. Sampai akhirnya listnya penuh. Nah, kalau listnya penuh, berarti kalau user yang asli mau masuk, bakal tidak akan bisa. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya tadi itu, untuk memenuhi di HCP-nya. Setelah di HCP-nya nggak bisa menampung, ya user yang real nggak bisa masuk. Ya, jadi nangannya gimana kalau gini? Supaya di HCP saya itu orang yang mau membuat saya kekenyangan atau saya dianggap saya kelaparan terus dikuasai terus dijoki terus itu nggak bisa. Nah, ini pakai filter, pakai rule itu yang seperti ini kan modelnya seperti DOS attack, seperti flooding. Jadi cara penangkalannya seperti menggunakan filter firewall ya seperti flooding itu. Jadi kamu harus tahu ciri-cirinya tadi itu. Oh, dia pakai UDP, oh dia pakai port 6768. Oh, berapa kali dia akan nyerang saya tempat tak anggap dia itu mau starvation saya. Atau satu MAC semua punya. Ini kan MAC-nya kan ganti-ganti sama dia. Ini kan MAC-nya diganti-ganti semua. Ya. Nah, bagaimana cara nangainya? Nah, ya menggunakan filter. Jadi ditangani menggunakan filter. Nah, tugasmu sekarang apa? Tugasmu kamu bikin. Ya. Kamu cekkan doranya dulu dengan Wireshark. Ya, kamu bikin. Oh, ternyata betul. Caranya dia doranya seperti itu. Jadi DHCP langkah-langkahnya seperti itu. Terus kemudian kamu pasang filter. Bagaimana cara pasang filternya? Seperti flooding. Nah, tapi kan parameter-parameter advance sama ekstranya itu yang kamu kombinasi nanti. Bagaimana caranya? Ya banyak referensinya kamu lihat di internet boleh, kamu lihat di mana-mana boleh gitu. Masing-masing orang bisa beda-beda nanti cara nanganinya. Terus buat untuk uni doc PPT terus kamu presentasikan. Ya. Itu caranya. Itu tugasmu. Ya, itu namanya DHCP Starvation. Nanti step berikutnya kita belajar yang DHCP Pro. DHCP Pro itu DHCP gadungan. Tapi nanti aja ini. Jadi dalam satu
LAN dalam satu network itu DHCP ada yang DHCP asli, ada DHCP palsu. Nah, bagaimana cara nangani supaya nanti DHCP palsunya nggak bisa jalan. Nanti itu yang urusan kedua. Ya. Oke, sekarang mau tanya jawab apa dulu? Ini saya hentikan sampai sini dulu. Saya sampai Starvision aja dulu. Ada pertanyaan apa? Tidak ada? Sepertinya belum. Berarti kejelasan ya, terlalu jelas penjelasannya sehingga sampai tidak ada pertanyaan. Ya wes, oke, terima kasih. Nanti setelah ini coba kamu coba ya. Thank you.